صل على نبينا صل على محمد. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du fa'a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa yang berbahagia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini, kata khilafah menjadi momok bagi sebagian besar masyarakat di dunia. Kehadirannya dinilai identik dengan unsur kekerasan, radikalisme, dan terorisme. Terlebih, tujuan daripada khilafah senantiasa berorientasi pada hal politik, yang pergerakannya senantiasa lekat dengan unsur perebutan teritori dan kekuasaan. Hal-hal inilah yang kemudian menyebabkan beberapa negara bersikap antipati terhadap kelompok-kelompok yang menyuarakan khilafah. Padahal, di dalam sejarahnya, khilafah sangat lekat dengan nuansa rohani, sebagaimana yang ditunjukkan oleh khilafah Rashidah. Namun, setelah khilafah Rashidah berakhir, maka sistem khilafah berubah drastis menjadi sistem kekerajaan yang lekat dengan nilai-nilai dan tujuan politik dan perebutan kekuasaan. Dan setelah melewati masa ribuan tahun, sistem khilafah ini punah, hilang, dan lenyap, sehingga umat Islam harus menelan pil pahit hidup tanpa khilafah. Hari ini, kesadaran umat Islam tengah bangkit, di mana sebagian besar umat Islam ingin hidup kembali dalam keberkatan khilafah. Karena khilafah telah terbukti menghadirkan kemuliaan dalam berbagai lini kehidupan. Bahkan lebih dari itu, umat Islam saat ini bercita-cita untuk menguasai dunia dengan khilafah. Sebenarnya, sistem khilafah dalam Islam tidaklah runtuh, karena pada tahun 1908, Jamaah Ahmadiyah telah berhasil mendirikannya. Khilafah ini berdiri diawali dengan kedatangan dan kebangkitan seorang utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni Hadrat Mirza Ghulam Ahmad alaihissalam. Beliau adalah Imam Mahdi dan Al-Masih yang dijanjikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau hadir dengan misi melanjutkan risalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di akhir zaman ini, yakni memenangkan agama Islam di atas semua agama. Proses berdirinya khilafah Ahmadiyah memiliki kesamaan dengan berdirinya khilafah Rashidah, yakni sama-sama tegak di atas jalan kenabian atau khilafah ala minhajin nubuwah. Khilafah ini diawali dengan kebangkitan seorang utusan Allah. Kemudian, tatkala sang utusan wafat, maka khalifah dipilih melalui lembaga musyawarah. Dan yang paling penting, tujuan dari kedua khilafah tersebut adalah sama, yakni bercorak rohani, bukan politis. Khilafah ini tidak membutuhkan teritori, kekuasaan, dan negara, karena wilayahnya berada di hati manusia yang berada di seluruh dunia tanpa mengenal batas negara. Perjuangan khilafah Ahmadiyah berfokus pada nilai rohani, perbaikan akidah, penyempurnaan ibadah, dan penguatan akhlak secara utuh. Khilafah ini memperjuangkan setiap hamba dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu berkhidmat terhadap sesama. Khilafah ini berupaya membangun persatuan umat Islam dalam satu jamaah dengan satu pemimpin. Khilafah ini pun menghidupkan kembali sistem ekonomi Islam yang pro keadilan melalui sistem pengorbanan harta. Bahkan, khilafah ini secara aktif membangkitkan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta membangun peradaban yang mulia sesuai dengan ajaran yang mulia Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Khilafah ini bangkit dalam jihad mensejahterakan dan menyehatkan umat manusia melalui pendirian sejumlah sekolah dan rumah sakit di berbagai pelosok negara. Mengirimkan guru-guru dan dokter-dokter sukarelawan ke seluruh penjuru dunia. Hal ini semata-mata untuk mengkhidmati nilai kemanusiaan. Khalifah Ahmadiyah berfokus dalam membumikan cinta dan kasih sayang, karena kedua hal tersebut menjadi pijakan manusia di dalam kehidupan dan menjadi syarat suatu kebahagiaan. Namun, tidak dipungkiri bahwa saat ini semangat cinta dan kasih sayang tengah terdistorsi di antara sesama manusia, sehingga penderitaan dan kesedihan manusia semakin luas terjadi di muka bumi. Cinta dan kasih sayang sejatinya merupakan wujud yang hadir bersamaan dengan terlahirnya manusia ke muka bumi. Ia hadir sebagai cetak biru yang ditakdirkan oleh Allah Ta'ala dan sebagai tanda bawaan yang mustahil lenyap serta akan selalu menjadi ciri khas yang kekal abadi. Jika sifat khas tersebut terdistorsi secara sistematis, berarti dunia tengah mengalami krisis dan darurat nilai kemanusiaan. Dan tentunya harus ada gerakan revolusi untuk menghidupkannya kembali. Revolusi yang dimaksud adalah revolusi nilai-nilai rohani, mengingat revolusi yang bersifat jasmani dalam beberapa kasus justru telah gagal menghadirkan cinta dan kasih sayang, malah menghadirkan rasa was-was, khawatir, dan rasa takut dalam menyongsong masa depan. Gerakan revolusi rohani ini diawali dengan pembaruan nilai-nilai tauhid yang menuntut maut dan taubat. Maut yang dimaksud adalah kematian terhadap nafsu dan cinta dunia. Karena faktanya memperturutkan hawa nafsu dan cinta dunia membawa manusia pada permusuhan dan peperangan. Revolusi rohani ini pun menuntut taubat, dalam artian bahwa manusia harus berkomitmen secara sungguh-sungguh untuk kembali kepada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, bersatu padu dengan kehendaknya, manunggal dalam kemuliaannya, lalu menyatakan janji setia di hadapannya. Melalui tahapan ini, manusia bak terlahir kembali menjadi pribadi yang penuh dengan kelembutan hati, belas kasih, sabar, pemaaf, dan memiliki pancaran kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tahapan selanjutnya dalam revolusi ini adalah terkait dengan hubungan antar sesama manusia. Dalam tahapan ini, Jamaah Ahmadiyah berpandangan bahwa manusia mustahil memperoleh kualitas revolusi rohani jika tidak mengikuti dan berpegang teguh kepada ajaran yang mulia Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena beliau adalah contoh paripurna dalam memperlakukan sesama manusia. Beliau mengamalkan kasih sayangnya melalui pengkhidmatan sejati dengan dasar pengakuan persamaan nilai, menegakkan keadilan, dan memberikan ihsan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah membeda-bedakan satu manusia dengan yang lainnya, apapun warna kulitnya, bangsanya, bahasanya, dan agamanya. Sikap ini melenyapkan kecenderungan sikap monopoli kemuliaan, kebenaran, dan keselamatan. Yang tercipta justru semangat menyayangi orang lain, sikap toleransi, tidak membenci siapapun, dan inilah ruh dari perdamaian sejati, yakni kasih sayang untuk semuanya, tiada kebencian bagi siapapun. Konsep Islam dalam kategori cinta dan kasih sayang inilah yang dikembangkan oleh Jamaah Ahmadiyah di seluruh dunia melalui satu komando Khalifah Ahmadiyah, yakni Hazrat Mirza Masroor Ahmad Ayyadahullah Ta'ala bin Nasril Aziz. Dengan moto Love for all, hatred for none, kasih sayang untuk semuanya, kebencian tidak bagi siapapun, Khilafah Ahmadiyah membangun kasih sayang sebagai gambaran kecintaan universal ajaran Islam yang rahmatan lil alamin, yang mengajarkan kita untuk selalu hidup dengan cinta kasih, harmoni, dan rendah hati. Dengan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala, saat ini Ahmadiyah telah hadir di lebih 200 negara dunia. Hidup dengan damai dan terus berkontribusi membangun negara dimanapun berada.
Hal ini terjadi karena Khilafah Ahmadiyah berakidah bahwa cinta terhadap negara adalah bagian dari keimanan. Khilafah Ahmadiyah semenjak awal berdirinya telah meninggalkan secara total konsep penyatuan antara agama dan negara, sehingga sampai kapanpun tidak akan pernah memiliki cita-cita dan upaya untuk mengganti ideologi negara manapun atau mendirikan suatu negara dan pemerintahan. Dimanapun orang Ahmadiyah berada, dia akan taat pada hukum nasional negara tersebut, bahkan dengan penuh tanggung jawab akan selalu ikut berjuang membangunnya. Para Ahmadi di berbagai tempat telah menunjukkan bukti loyalitas terhadap negaranya masing-masing. Sebagai contoh, di Pakistan, Sir Muhammad Zafrullah Khan, seorang Ahmadi yang berkhidmat sebagai Menteri Luar Negeri pertama Pakistan, dan Profesor Abdus Salam sebagai ilmuwan Muslim pertama peraih Nobel di bidang fisika. Demikian pula di Indonesia, Tuan Sayyid Shah Muhammad yang menjadi salah satu pahlawan kemerdekaan, Arif Rahman Hakim yang dikenal sebagai pahlawan Ampera, dan beberapa Ahmadi lainnya yang berdedikasi terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selain itu, Khilafah Ahmadiyah sangat kental menyertai perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia. Melalui seruan Khalifah Ahmadiyah yang kedua, Hazrat Mirza Bashiruddin Mahmud Ahmad radhiyallahu ta'ala anhu, para Ahmadi di seluruh dunia dihimbau untuk menjalankan program rohani, yakni berdoa secara khusyuk selama 2 bulan yang disertai puasa sunnah Senin dan Kamis untuk mendukung Indonesia meraih kemerdekaannya. Hal ini benar-benar menjadi kekuatan bagi kemerdekaan Indonesia saat itu. Saat ini pun, Ahmadiyah tetap memberikan warna-warna indahnya bagi bangsa dan negara Indonesia, khususnya dalam mengisi kemerdekaan. Semoga warna indah ini memperoleh ridho dan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Allahumma amin. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.